Sekretaris Mahkamah Agung Nur Hadi Abdurrahman kembali ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Nur Hadi ditangkap terkait penyidikan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang. Penangkapan kembali Nur Hadi oleh KPK terjadi di depan Lapas Sukamiskin, Bandung pada hari Minggu dini hari lalu setelah Nur Hadi dinyatakan bebas. Nur Hadi sebelumnya divonis 6 tahun penjara dalam kasus suap dan gratifikasi di lingkungan Mahkamah Agung dan dihukum membayar denda sebesar 500 juta rupiah subsidiar 6 bulan kurungan pada Maret 2021 lalu. Sebelumnya Nur Hadi dan menantunya Reski Herbiono ditangkap KPK pada Juli 2020 setelah sempat buron. Benar, KPK melakukan penangkapan dan kemudian dilakukan penahanan kepada saudara NHD di Lapas Sukamiskin. Penangkapan dan penahanan tersebut terkait dengan dugaan tindak pidana pencucian uang di lingkungan MI. Itu kapan? Itu pada Minggu dini hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, tanggal 29 Juni yang lalu, ya sekitar 5 hari yang lalu, itu mantan Sekretaris Mahkamah Agung Nur Hadi Abdurrahman kembali ditangkap oleh KPK. Dia baru keluar dari Lapas Sukamiskin itu, mungkin baru sampai di luar wilayah hukum Sukamiskin lah, di luar pagar gitu. Udah ditangkap lagi. Kasihan ya. Ini orang tua, namanya itu dia bergelar profesor juga nih, Profesor Nur Hadi, nama bagus lagi. Nur Cahaya Hadi Hidayah, Cahaya Hidayah Abdurrahman. Tapi dia ditangkap dalam kasus korupsi dan pencucian uang. Jadi posisinya lu di Mahkamah Agung nih, sekretaris atau sekjen nggak tahu lah. Jadi kasusnya itu ya nggak jauh-jauh dari kasus korupsi. Lalu bisa nggak, ini kan ceritanya nih, orang masih berharap, kita ini atau channel kita ini kan berharap nih, khususnya dalam kasus Yusuf Mansur, ya kan? Karena kalau orang sudah menang di pengadilan negeri, lalu dia melakukan banding ke pengadilan tinggi, lalu kalah lagi misalnya nih, maka dia melakukan dalam bahasa hukum kita tuh kasasi. Nah, kasasi dilakukan di Mahkamah Agung. Itu nggak pakai sidang lagi, hanya berkas-berkasnya diperiksa. Mahkamah Agung kemudian memutuskan siapa yang benar. Apakah keputusan pengadilan tinggi itu sudah benar atau bagaimana? Kalau sudah benar secara logika hukumnya, maka diputuskanlah ya. Keputusan itu biasanya ada kesempatan baru, belum final itu, ada hak jawab lagi, atau yang bahasa hukumnya itu bisa peninjauan kembali gitu, PK. Peninjauan kembali itu salah satu syaratnya ada novum atau bukti baru, novum baru. Maka disidangkan lagi. Lalu nanti keputusan itu baru mempunyai kekuatan hukum tetap itu dalam bahasa hukumnya kalau dia ingkrah. Tapi bahasanya bukan administrasi hukum. Kalau orang bertanya, lalu kapan kasusnya Pak Zaini akan selesai? Kapan gugatan Ibu Lilis Siti Rahmah selesai? Kalau administrasi atau jalan hukum itu mumet seperti itu, ya begitulah hukum di tempat kita gitu. Makanya satu kasus hukum kalau sudah dibawa ke pengadilan, aduh mumet panjang gitu, kecuali orang yang mau hukumnya cepat selesai. Nah, Yusuf Mansur dia mau cepat selesai nggak? Dia nggak mau cepat selesai, ya kan? Dia mau itu kalau perlu berkepanjangan. Kenapa? Karena tujuannya nanti itu dia harus dinyatakan tidak bersalah. Dia nyatakan tidak bersalah karena statement tidak bersalah itu adalah bahagian dari kampanye Yusuf Mansur untuk dirinya.
Kampanye lah kita pakai bahasa ya. Ya kan? Atau itu bagian dari promosi Yusuf Mansur untuk menggait investasi. Memang lucu-lucu ya di negeri kita ini ya. Tapi itulah hukum gitu. Hukum itu kadang-kadang melelahkan. Sementara pada saat yang lain, itu korupsi itu tumbuh itu nggak menunggu seperti proses hukum. Mungkin lebih cepat perbandingan pertumbuhan ekonomi dengan pertambahan penduduk. Karena teori juga itu. Ekonomi itu tambah menurut deret apa gitu, deret ukur gitu. Kalau pertambahan penduduk mungkin bertambah menurut deret hitung gitu. Oh, ini cepat. Pertambahan penduduknya cepat, sementara pertumbuhan ekonominya lambat. Akhirnya masyarakat tuh nggak bisa keluar dari persoalan ekonomi. Nah, kan teori-teori begitu. Ini di MA itu kasusnya banyak. Yang diponis berapa gitu. Wah, itu lama tergantung itu. Tergantung. Kenapa tergantungnya? Karena dalam undang-undang tidak ada ketentuan berapa lama satu kasus harus selesai gitu. Jadi ya kalau file itu menumpuk-numpuk. Bahkan ada kerjaan di MA itu kerjaannya apa ya? Mindah-mindahin file aja. Filenya misalnya nomor 1000 ditaruh ke nomor 100 gitu. Berarti perkara yang ke 100 itu yang akan disidangkan gitu. Tapi kalau 1000 berapa lama gitu. Seperti itulah persoalan. Tapi ya orang akan menggugat terus. Karena kebenaran hukum itu adalah bukti formal untuk kehidupan di dunia seseorang itu bersalah atau tidak bersalah. Ya toh? Yang kedua, problem lagi kita lihat sebenarnya jabatan Ketua Mahkamah Agung yang sekarang yaitu Profesor Dr. HM Syarifuddin gitu. Kan sebenarnya mulai 2024 kemarin itu ya kan, tepatnya 24 April 2024 dia sudah berumur 70 tahun. Tapi ya harusnya kan sudah masuk masa pensiun gitu. Umur 70 tahun orang udah malas lah kerja ya kan. Kayak kita 70 tahun suruh ngantor, suruh sebenarnya hukum itu kenapa tidak ditegakkan ya? Itulah problem lagi di tempat kita. Ya kan, jangankan itu gitu. Itu jabatan duta besar di KBRI di banyak negara, oh itu puluhan, nggak ada duta besar kita. Kenapa gitu? Nah itu banyak cerita kan. Kalau secara singkat ya karena hukum tidak dijalankan, kan sederhananya begitu aja. Coba tunjuk dah habis, tunjuk gitu. Padahal masa kerja seseorang sudah diperpanjang. Dulu orang pensiun ya mula-mula dulu tuh umur 55 tahun. Lalu naik. Sekarang ini pensiun bagi guru besar, profesor itu sampai 70 tahun. Bahkan udah 70 tahun pun keputusannya nggak dikeluarkan. Kalau negara lagi marah ya dianggap masa setelah 70 tahun itu dianggap sebuah pelanggaran. Maka uang yang dia terima wajib dikembalikan. Nah, kembali kepada cerita kita tentang Yusuf Mansur. Yusuf Mansur itu sengaja nantang. Kalau ada masalah ke pengadilan aja, ya, diantaranya masanya begini. Lama sekali gitu. Ya kan, karena itu di banyak tempat orang banyak nggak percaya kepada pengadilan. Kalau begitu pengadilan jalanan saja gitu. Maka ada pimpinan politisi yang diseret di jalan sampai mati, kan itu sebabnya itu. Ada presiden malah. Kalau nggak salah di Romania dulu, presiden dengan ibu negaranya diseret di jalanan sampai mati. Ya kan, masa demonstran sudah marah gitu. Korupsi terjadi di mana-mana, hukum dipermainkan, orang kecil tertindas, sementara yang punya duit bisa membeli hukum. Udah akhirnya apa? Masyarakat marah, tahanan-tahanan itu dikeluarkan, para politisinya dihakimi dan diadili oleh pengadilan jalanan. Ya, kita jangan sampai terjadi hal seperti itu di tempat kita. Nah, Yusuf Mansur itu berharap
supaya kasus itu kalau ada ke pengadilan. Lalu kalau syaratnya nggak lengkap, kan aneh bilangin, ngapain ke pengadilan, ante putu datang ke aneh, kan gitu dia. Begitu orang datang, dia kabur. Lalu ke pengadilan, ya ini kalau syaratnya nggak lengkap, begitu. Kalau syarat lengkap, dia lawan. Kuat-kuatan gitu. Bahkan sekarang pengacara Iso Mansur tuh mungkin sudah dia ganti, karena dia berharap dulu tuh dengan bayar berapa, di kasus sudah cash close. Ternyata masih ada, marah lagi dia. Jadi tuh main duit aja gitu. Nah sekarang kalau segi moralitas agama, pantas nggak orang yang bicara agama-agama ini tiap hari itu ceritanya soal duit, bayar duit, dapat duit, nggak peduli apa-apa gitu. Jadi itulah kendala kenapa kita menghadapi pengadilan itu ya hanya sebagai sebuah semangat yang positif gitu. Tetapi untuk hasil ya panjang itu dan tidak mudah, apalagi di tengah kehidupan kita yang serba duit. Dan Yusuf Mansur yang punya duit, dia akan memanfaatkan itu. Lalu duit-duit yang banyak tuh ya dia nggak yakin itu bisa disita. Kenapa? Ya minimal bisa dipakai dulu kan, dipakai 10 tahun ya. Kalau setelah 10 tahun disita, wah bagi dia itu juga sudah happy, kan udah banyak ratusan warung steak yang terbangun. Misalnya nih, uangnya ditilep atau diambil tahun 2009, 1 miliar misalnya. Kalau hitungan ekonomi udah jadi berapa triliun itu. Kalau sebulan 11%. Kan lu pernah kita buat hitungannya itu. Nah sekarang kalau pengadilan memutuskan kembalikan 1 miliar. Oh senang Yusuf Mansur. Itu pun dia nggak mau bayar. Inilah problem kita. Mudah-mudahan Pak Zaini Mustafa telah hilang penatnya melaksanakan ibadah haji. Mari kita tegakkan keadilan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.